Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita sampaikan seagung-agungnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tiada tara kepada kita, sehingga hingga hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan bulan agung Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang agung. Kita masih diperkenankan untuk bersujud kepadanya. Karenanya tiada patut selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, hingga nanti di akhir dari bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dengan membawa kemenangan. Yang kedua, salawat salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yang selalu kita jadikan idola dalam hidup di dunia ini, menjadi panutan kita. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sebenarnya jika mau dirinci, karakter ini begitu banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyebutkan semua karakter itu secara rinci. Saya akan menyebutkan secara globalnya saja dengan mengumpulkan menjadi empat macam karakter yang harus ada pada diri seorang muslim, yang insya Allah empat ini sudah mewakili dari karakter-karakter yang harus ada tersebut. Apa saja empat itu? Yang pertama, seorang muslim ini harus memegang teguh keimanan. Mengapa demikian? Karena keimanan ini adalah fondasi dari seluruh amal manusia. Amal muslim ini tanpa didasari keimanan, maka tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ini harus senantiasa memegang teguh iman kita, jangan sampai goyah dalam kondisi apapun. Gambarannya seperti apa? Mungkin dalam hal kehidupan seorang yang sedang dalam kondisi miskin, dalam berjuang di ekonominya, atau yang sudah kaya. Seorang muslim tidak patut dan untuk meninggalkan ibadah, semisal sholat maupun ibadah fardu lainnya. Dalam kehimpitan ekonomi yang sulit, dalam masalah keluarga sesulit apapun, seorang muslim haruslah tetap memegang teguh imannya dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah masalah apapun, muslim yang kuat imannya tidak akan goyah dengan melaksanakan hal-hal yang diharamkan seperti miras dan juga maksiat-maksiat yang lain, karena atas dasar keimanan. Tidak akan goyah melakukan amal apapun didasarkan rasa suka, ataupun didasarkan rasa karena ingin dapat harta, ataupun karena cacian. Semuanya tidak akan berpengaruh. Amal tetap jalan karena didasari rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah hubungan dengan Allah melalui keimanan, karakter kedua yang harus ada adalah seorang muslim haruslah punya jiwa sosial yang tinggi, rasa kepedulian sosial yang tinggi. Agama Islam ini, agama kita, bukanlah agama yang mengajarkan sifat individualis, bukan. Agama ini agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagaimana yang kita buat jargon dalam agama Islam banyak disampaikan dan banyak kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam ajaran syariat kita, ibadah yang sifatnya sosial itu lebih diutamakan daripada sifat ibadah yang sifatnya hanya personal, pribadi kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya. Contoh saja, seandainya kita sedang sholat dan saat sholat itu kita lihat orang yang nyawanya terancam, maka menolong nyawa terancam didahulukan atas sholatnya. Boleh kita membatalkan sholat kita dulu demi menolong nyawa yang terancam, walaupun itu nyawa hewan sekalipun, hewan yang dimuliakan seperti hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan peliharaan kita, itu saja didahulukan. Hewan saja itu didahulukan daripada ibadah yang sifatnya personal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita menjadi manusia, seorang muslim ini yang peka dengan kondisi orang atau lingkungan sekitar kita. Entah itu teman, saudara, tetangga. Coba dilihat. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, bantu. Sekalipun mungkin beliaunya tidak meminta bantuan kepada kita. Kita harus inisiatif mungkin menawarkan bantuan, menanyakan keadaan. Nah, itu adalah ajaran agama kita sebagai seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karakter yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu harus memiliki etos kerja yang baik. Karena apa? Manusia sebagai seorang muslim ini kita dituntut untuk menjadi orang yang selalu profesional dan selalu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Bagaimana itu profesional? Profesional itu melakukan apapun itu kegiatan kita, amal kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan main yang sebenar-benarnya. Dalam sebuah hadis ini ada sebuah ungkapan begini yang ada sebuah hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Berbuatlah sesuatu untuk keperluan duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Karena hidup selama-lamanya maka harus punya sesuatu yang bisa dijadikan bekal di dunia ini. Sebaik-baiknya dilakukan sebaik-baiknya, karena kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu harus membutuhkan bekal untuk hidup selama-lamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Karena besok itu mati, maka amal kita untuk akhirat harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu gambaran profesional dalam ajaran Islam. Apapun kegiatanmu, entah itu untuk kebaikan duniamu atau itu untuk kebaikan akhiratmu, harus dijalankan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu termasuk dalam hal etos kerja, memanfaatkan waktu, peluang yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Melalui salah satu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah yang berbunyi di ayat yang ke-7 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab. Ketika kamu telah selesai dari sebuah kegiatanmu, amalmu, maka bergegaslah untuk amal berikutnya. Jangan sia-siakan waktu, nyawa yang diberikan oleh Allah itu. Karena itu marilah kita senantiasa berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan berusaha menjalankan apa yang menjadi kegiatan kita, bidang kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seorang muslim harus menjunjung tinggi keilmuan. Bagaimana? Dengan cara senantiasa menuntut ilmu seumur hidup, yaitu sebagaimana yang disabdakan Nabi, menuntut ilmu itu dari kecil sampai mati. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ilmu apa itu? Ya, semua ilmu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kita lebih bermanfaat untuk sesama manusia, bahkan alam semesta ini. Betapa pentingnya amal karena ilmu, karena semua amal kita tanpa ilmu tertolak, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang paling akhir yaitu
Seorang muslim minimal harus memiliki 4 karakter ini untuk menjadi pribadi muslim yang sejati. Yang pertama, senantiasa memegang teguh keimanan sebagai bentuk hubungan kepada Tuhannya. Yang kedua, memiliki jiwa sosial yang tinggi sebagai bentuk hubungan baik sesamanya dan kepada alam. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang tinggi agar kualitas diri seorang muslim, baik hubungan kepada Tuhan maupun sesamanya, ini benar-benar bernilai tinggi di hadapan Allah. Dan yang terakhir, seorang muslim haruslah menjunjung tinggi keilmuan dengan senantiasa tidak pernah putus dalam menuntut ilmu, agar selama hidupnya ini berada dalam naungan ilmu, selama hidup sampai mati, dan juga senantiasa beramal berdasarkan ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.